Chukchuru, 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 chukchuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam acara Carito Lapau Kopi Rampah. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dayung-Dayung dan didukung oleh Lapau Kopi Rampah beserta Kopi Rampah. Baiklah saudara sekalian, kali ini saya kedatangan tamu spesial, salah seorang pegiat literasi di Padang Pariaman, yang mana Uda ini adalah salah seorang pendiri dari Taman Baca Masyarakat yang bernama Alam Takambang, yang mana taman baca tersebut beralamat di Padang Sago ya dah? Mungkin untuk lebih lanjut kita mengenal tamu saya ini, bisa kita mulai untuk bertanya-tanya kepada Uda kita ini. Mungkin Uda bisa memperkenalkan sedikit dari mulai alamat dan kegiatan yang sedang Uda jalani dalam bentuk literasi ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Effendi. Saat ini saya berdomisili di Korong Tanjung Mutus, Nagari Kota Lamarat, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Dan saya memang mendirikan sebuah wadah pendidikan non formal untuk generasi muda, untuk adik-adik usia belajar di kampung dengan nama Taman Bacaan Masyarakat Alam Takambang. Mungkin udah bisa sedikit bercerita latar belakang berdirinya Taman Baca ini, apa yang mendasari Uda untuk membentuk itu? Ya, begini. Kita melihat sekarang ini di zaman seperti yang sama-sama kita lihat, bahwa generasi muda itu sekarang sudah disibukkan dengan teknologi yang tepatnya itu gadget. Nah, kita sangat jarang sekali melihat di kampung-kampung itu ada anak sekolah usia SD atau SMP bahkan SMA yang pergi ke sawah, menemani ibunya atau bapaknya ke sawah, bahkan gembala ternak itu bawa buku. Itu sudah jarang sana. Bahkan mungkin tidak pernah kita lihat. Oji mungkin tidak lihat itu lagi kan. Nah, waktu saya kecil itu yang terjadi. Mereka bawa gembalakan ternak, mereka bawa buku. Dan saya sendiri pun dulu seperti itu waktu kecil, mengarang sapi bawa buku. Nah, itu sekarang kita tidak lihat. Sekarang kita lihat anak-anak itu main gadget, di mana-mana kita main gadget kita lihat. Nah, saya berpikir bahwa hal seperti ini tidak boleh kita biarkan. Bahwa pendidikan itu dasarnya itu membaca itu sangat wajib. Nah, maka saya berpikir bagaimana menggalakkan kembali membaca di tengah masyarakat, apalagi seperti perkampungannya ini. Nah, saya berpikir seperti itu, bagaimana kita bisa kembali anak-anak ini mau membaca. Nah, maka dari sanalah saya berpikir untuk mendirikan sebuah taman bacaan yang saya beri nama Alam Takambang. Demikian aja. Bicara soal Alam Takambang, mungkin udah punya makna dan filosofis tersendiri kenapa nama itu bisa diberikan untuk gerakan ini. Ya, jelas ya. Jelas itu sebuah kita bikin nama tentu ada ceritanya ya kan. Mungkin Olji sendiri mungkin punya cerita soal nama Olji diberikan orang tua. Nah, saya pun seperti itu. Memberikan nama ke sebuah kegiatan ini yang Taman Bacaan ini tentu punya cerita. Saya filosofinya seperti ini. Alam Takambang itu dasarnya sebenarnya dari pepatah kita sebagai orang Minangkabau yang berbunyi itu alam takambang jadi guru. Nah, setelah saya selidiki, alam takambang jadi guru adalah pepatah tertua di Minangkabau. Itu pepatah tertua di Minangkabau yang maknanya disuruh kita untuk membaca semua yang kita lihat. Nah, yang semua yang kita lihat ini kita baca, kita hayati untuk kita buat dan untuk kita tinggalkan. Nah, itu dasarnya. Kemudian saya sinkronkan dengan agama, seperti kita di Minangkabau ini kan ada bersandi sarak sandi kita pula. Nah, kita lihat ayat yang pertama turun itu dia bunyinya Iqra. Ya. Nah, yang artinya membaca. Nah, mungkin semua kita tahu bahwa saat itu Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak pernah bisa membaca. Waktu itu belum bisa membaca, tapi disuruh oleh Allah
membaca. Apa yang akan mereka baca? Apa yang akan Rasul baca? Nah, jelas saya mengartikan ini bahwa membaca semua yang ada, semua ciptaan Tuhan ini kita baca. Nah, dari sanalah artinya saya mensinkronkan membaca ini dengan membaca yang kita ajarkan di sekolah, kemudian dengan pepatah kita di Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, dan kemudian ayat yang pertama turun, ini sangat cocok saya rasa diberi nama alam tak kambang. Demikian aja. Ini sangat menarik ya. Iya. Karena ini akan saling berkaitan antara agama dan adat. Benar. Karena hidup kita ini pastinya baliknya ke Allah kembali. Iya, balik, kita kembali ke hadiratnya. Seperti itu. Untuk ini sekedar informasi, sebenarnya udah menggerakkan gerakan literasi ini dasarnya tujuannya selain untuk mengedukasi kepada generasi muda untuk keluar dari yang namanya gadget, yang mana sama-sama kita ketahui di era globalisasi sekarang ini, kan memang gadget itu sudah menjadi semacam rumah bagi mereka. Apa-apa semuanya melalui gadget kan, apa-apa yang dibutuhkan semuanya mereka dapatkan dari gadget. Nah, dalam hal ini saya tergelitik untuk bertanya, tujuan lain dari udah menarik mengedukasikan Taman Baca ini sendiri apa gitu? Ya, kita ini ya, gerakan yang kita lakukan ini kan namanya gerakan literasi. Gerakan literasi itu kan sebenarnya luas, bukan hanya membaca, tapi bagaimana membentuk karakter seseorang dengan mengembangkan bakat yang mereka punya masing-masing. Nah, ini saya pikir setelah kita ngajak membaca, adik-adik itu, generasi itu kita ngajak membaca, yang kemudian nanti akan muncul sebuah potensi-potensi yang baru yang bisa dikembangkan untuk anak-anak ini. Jadi kita tidak ini kita buktikan ya, kita buktikan dengan kegiatan kita, bukan hanya membaca saja. Kalau hanya kegiatan membaca saja itu di sekolah sudah ada. Di sekolah sudah ada, kemudian di perpustakaan pun di daerah-daerah juga sudah ada. Kalau hanya membaca saja saya rasa tidak perlu saya dirikan taman baca ini. Nah, namun saya berpikir gerakan ini bukan hanya membaca, tapi bagaimana kita menggali potensi yang ada pada adik-adik yang masih kecil, usianya masih SD, SMP itu, yang nantinya mungkin bisa kita kembangkan menjadi karakter dan talenta mereka masing-masing. Ya, kita tidak paksakan mereka harus pintar baca puisi, mereka harus pintar menulis, mengarang segala macam, tidak bisa. Tidak perlu kita paksakan seperti itu. Saya mengambil filosofi ini dari pendiri INS Kayu Tanam yang mengatakan jangan pernah minta rambutan pada pokok mangga, seperti itu ya, atau sebaliknya, saya masih lupa. Nah, artinya kita tidak tapi menjadilah buah yang manis pada setiap pokok. Nah, jadi saya memakai filosofi itu, bagaimana saya cari dulu talenta anak-anak ini, kemudian apakah mungkin yang bisa kita kembangkan dari talenta anak ini, walaupun misi ini atau visi ini belum tercapai. Ini kan masih dalam tahapan. Saya mendirikan ini baru tanggal 18 September 2018. Jadi masih dua tahun berjalan, dan itu pun jalannya masih jalan di tempat. Namun target kita seperti itu ya. Bagaimana generasi di kampung saya itu memiliki talenta dan memiliki karakter. Itu yang saya targetkan. Bukan hanya terlepas dari gadget. Sebenarnya gadget itu tidak salah juga ya. Kita membaca tidak harus di buku, di gadget bisa, saya akui, benar itu. Di gadget itu informasi banyak sekali. Namun perlu kita sadari bahwa di gadget itu persentase anak-anak untuk membaca itu sangat sedikit. Mereka lebih banyaknya ke sosial media dan informasi lain yang justru positifnya tidak berapa bagi anak. Nah, makanya saya coba alihkan ke buku yang ketika mereka baca buku, otomatis mereka memang benar itu saja yang mereka lihat. Kalau di gadget kan tidak, dia bisa alih ke yang lain, yang apa. Nah, efek negatif dari ini yang pengen saya hindari. Seperti itu sih. Berarti secara tidak langsung kita mengimbangi ya, antara modernisasi yang terjadi sekarang ini dengan budaya kita yang membaca ini. Gitu. Sejauh ini program apa saja yang sudah dijalankan oleh Taman Baca? Program yang kita jalankan ya, selain mengajak membaca, bermain,
seperti ini ya. Kita di sana itu bukan seperti pusaka, Ji. Ya. Kita di sana itu ya seperti saya bilang memancing kreativitas anak-anak. Di sana kita hadirkan, kita suruh membaca agak 10 sampai 15 menit. Habis itu kita ajak anak-anak itu bermain dengan fasilitas yang seadanya yang saya miliki saat ini, seperti main puzzle, permainan tradisional. Itu yang kita lakukan, bukan hanya membaca saja. Kemudian kita pancing juga kreativitas. Anak-anak ini bisa baca puisi apa tidak? Anak-anak ini bisa bercerita apa tidak? Saya pernah adakan lomba waktu itu terhadap peserta di Taman Bacaan Alam Takambang. Saya adakan lomba bercerita dengan metode saya berikan mereka buku, pinjamkan buku selama 1 minggu. Kemudian mereka bisa presentasikan apa yang mereka baca itu. Nah, target dari kegiatan ini adalah bagaimana mereka punya karakter, punya mental untuk mampu berbicara di depan umum. Ya, kita lihat seperti di publik, di tempat umum sekarang ini banyak orang tuh yang tidak punya mental untuk tampil di depan umum, percaya diri untuk tampil di depan umum tuh banyak ya kan, nggak memiliki. Nah, ini yang salah satu target kita seperti itu. Jadi kegiatan itu kadang-kadang saya suruh mereka tuh menjadi protokoler acara, jadi MC. Seperti itu kegiatan kita lakukan. Literasi ini tidak hanya sekedar terbatas antara membaca dan menulis ya. Sangat banyak cakupan dalam literasi itu umum ya. Saya memang belum mendalami betul kata literasi, cuman sedalam yang saya dapat literasi itu lebih umum. Artinya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita membentuk dan mengembangkan karakter si manusia tersebut, membuat mereka itu punya jati diri sendiri. Ya. Berarti memang pola asuh yang seperti ini memang harus ditanamkan semenjak dini. Kalau menurut saya pribadi berpandangan bahwasanya di usia dini ini si anak akan lebih cepat menyerap apa yang ilmu-ilmu yang didapatkannya. Jadi secara tidak langsung ketika mereka dari kecil ini terlatih percaya diri mereka tinggi, mereka punya kreativitas, ya saya menilai ini akan menjadi maskot atau sebagai menjadi modal bagi mereka ke depannya, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, bagaimana mereka bisa menjadi sesuatu yang berguna di tengah masyarakatnya gitu. Mungkin seperti itu penalaran saya. Benar sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih boleh. gitu. Lagi saya bisa jawab. Tapi sebelum saya jawab nih Ji, karena ceritanya tadi kita ini sekarang katanya di Lapau ya. Iya, kita lagi di Lapau. Saya lihat ada kopi ini, boleh saya minum ya? Oh boleh, silakan. kita cicipin kopi dulu nih. Oke. Ini kopi Rampah yang salah satu pendukung acara ini, dan Lapau Kopi Rampah sendiri pendukungnya, dan bagi Anda yang menyaksikan secara live atau online bisa langsung mencicipi ke Lapau Kopi Rampah yang beralamat di NSK Tanam. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Bagaimana Taman Baca Masyarakat ini dijalankan secara struktural dan gerakannya di tengah masyarakat itu sendiri? Kemudian respon dari pihak desa atau pemerintah sendiri terhadap Taman Baca ini bagaimana gitu, istilahnya kontribusi mereka gitu. Baik ya. Gerakan ini saya bangun secara individu, secara pribadi. Saya mendirikan sendiri, bergerak sendiri. Saya dirikan, saya yang menghandle setiap kegiatan yang saya laksanakan cuman sekali seminggu, saya laksanakan dengan memanfaatkan anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Sebenarnya taman bacaan masyarakat itu kan cakupannya itu lebih besar, artinya bukan anak-anak. Target kita itu semua yang ada di tengah masyarakat kita itu targetnya yang akan nanti menikmati apa yang kita buat. Namun kita hanya kadang bisa bercita-cita, kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Masih banyak kendala di daerah itu.
masyarakat di kampung saya itu belum paham apa yang saya bikin, apa yang saya buat tuh mereka belum paham, sehingga sangat tipis sekali respon dari masyarakat sendiri terhadap gerakan saya buat, sehingga saya mengambil inisiatif untuk memanfaatkan anak-anak sekolah dasar yang ada di tempat saya itu untuk menjadi peserta di Taman Bacaan Masyarakat Amta Kambang. Jadi kita lakukan sendiri, saya dirikan sendiri, saya cari buku semampu saya sendiri, kemudian saya ajarkan juga sekedar apa yang saya bisa kepada anak-anak. Dan kemudian kalau untuk respon dari pihak luar untuk desa sampai saat ini belum ya. Belum. Untuk desa, kalau kampung kita kan namanya Nagari, itu belum. Kalau untuk kecamatan secara moral sudah, itu sudah dapat kunjungan dari Bapak Camat, dari tim penggerak inovasi desa kita telah dikunjungi, juga dari pihak penggerak literasi Sumatera Barat sendiri, dari Duta Baca sudah berkunjung ke tempat itu, dan itu bukti bahwa ada respon positif dari pihak luar. Namun tentu yang positif, yang merespon ini tentu mereka yang paham dengan apa yang telah saya lakukan. Baru seperti itu respon yang saya dapat. Tapi kalau saya menilai mungkin sesuatu yang besar itu lahirnya dari yang kecil. Benar. Dan ada juga saya pernah mendengar yang namanya filosofi pohon besar hari ini dulunya juga pohon kecil. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan Taman Baca Masyarakat ini akan bisa tumbuh dan berkembang. Gitu kan. Amin. Nah, untuk terakhir nih, apa sih harapan Uda sebagai founder dari Taman Baca Masyarakat ini ke depannya? Bagaimana harapannya seorang orang yang aktif dalam bergiat di bidang literasi ini tentu mempunyai harapan-harapan gitu kan? Ya. Entah itu ke depannya udah mau Taman Baca ini seperti apanya, mungkin bisa udah cerita sedikit tentang harapan-harapan Uda itu. Ya, jelas ya. Ketika kita membuat sesuatu tentu ada kita keinginan, ada yang kita impikan dari sebuah kegiatan. Tentu ada harapan di sini. Harapan kita bagaimana saya bisa membangun taman bacaan ini apa yang saya inginkan. Artinya seperti ini. Target saya seperti saya bilang, target saya itu masyarakat loh, bukan anak-anak. Ya benar. Jadi masyarakat itu semua yang ada tengah masyarakat itu masyarakat, bukan saja. Kenapa saya tidak dirikan taman baca anak? Ya benar. Seperti teman saya di Bukit Tinggi yang membuat nama Rumah Baca Anak Nagari. Jadi hanya anak-anak yang diperuntukkan di situ ya? Iya. Memang target anak, saya tidak, saya masyarakat target. Namun itu kan belum tercapai, ya. Masih jauh untuk tercapai. Itu target negara. Kemudian kalau secara fisik kita juga nanti mengharapkan bagaimana kita bisa membangun sebuah taman yang bisa nikmati untuk sebuah kegiatan literasi. Makanya saya beri nama Taman Bacaan. Jadi nanti kita nanti ada memang suatu buah taman yang memang di sana anak-anak membaca, di sana anak berkreativitas, bahkan bukan saja anak-anak, semua kalangan memiliki memanfaatkan itu menjadi fasilitas kreativitas ya. Kampung itu, seperti itu. Jadi selain bergerak di bidang literasi, bagaimana supaya ruang tadi itu diberdayakan untuk masyarakat banyak gitu ya. Tidak hanya untuk membaca dan menulis, tapi juga bisa sebagai edukasi kreatif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakatnya ke depan ya. Benar. Oke. Terakhir saya dapat informasi bahwasanya Uda juga terlibat dalam penulisan buku antologi. Benarkah itu? Mungkin bisa cerita sedikit. Soalnya tadi saya melihat pas masuk studio saya menemukan ini nih data studio. Mungkin Uda bisa ini cerita. Boleh diceritakan juga ya? Ini loh karya dari Uda Yahya, kisah-kisah inspiratif seputar proses kreatif. Benar. Dan Uda Yahya sendiri adalah salah satu penulis antologi di sini. Ada 2 buku kalau nggak salah. Benar nih, ada 2 buku. Di musim rindu yang retak, di musim retak rindu berpinak. Mungkin bisa disaksikan di sini. Dan kali ini mungkin saya mau bincang-bincang soal buku ini sedikit saja. Tapi bukan bedah buku ya? Bukan bedah buku. Kita bicara tentang buku ini, bagaimana buku ini bisa lahir. Pada pandemi lo sekarang. Iya.
Saya mungkin tidak bisa membedah buku ini, tidak membedah isi dari buku ini, tapi saya ceritakan bagaimana proses buku ini terjadi. Itu yang perlu saya ceritakan. Nah, ini kayaknya tidak lepas dari taman bacaan. Seperti saya bilang tadi, taman bacaan itu memancing kita untuk berkreativitas. Ya. Nah, itu saya lakukan kepada diri saya sendiri dulu. Saya melakukan taman bacaan ini untuk memancing kreativitas saya. Kayak dulunya saya tidak pernah penulis. Dengan umur yang sekarang udah 40-an, saya belum pernah menulis. Baru ini kan. Nah, kenapa? Satu kata yang perlu kita bilang, tidak ada kata terlambat untuk satu hal yang baik untuk belajar. Nah, jadi ketika saya tampil di depan anak-anak itu bercerita hal-hal ini tentang membaca, saya pernah juga ajarkan mereka baca puisi. Saya berpikir saya butuh sesuatu hal yang lebih greget buat anak-anak ini, agar mereka yakin. Nah, karena saya berpikir saya harus jadi penulis. Ini akan menjadi sebagai pemicu ya. Pemicu bagi anak-anak itu untuk berproses dan beraktivitas melahirkan sebuah karya ya. Iya, saya berproses, ini hasilnya. Saya inginnya seperti itu. Nah, jadi saya berpikir, namun waktu itu saya tidak punya ilmu kepenulisan. Nah, setelah saya coba cari kepada kawan-kawan para pegiat literasi yang ada di Sumatera Barat, dan bukan hanya di Sumatera Barat tapi di Indonesia, kita berbicara dengan melalui media yang kita punya untuk berkomunikasi dengan para pegiat literasi itu, sehingga kita mendapatkan ilmu. Nah, setelah itu saya cari ilmu, akhirnya muncullah ide dari salah seorang pegiat literasi Sumatera Barat yang bernama Muhammad Suhan, untuk mengumpulkan ide-ide proses-proses kreatif itu seperti apa. Nah, mungkin boleh saya jelaskan buku ini. Nah, ini buku ini bagaimana kita bisa membangkitkan proses kreativitas, inspirasinya dari apa. Nah, itu yang kami kumpulkan para pegiat-pegiat literasi yang ada seluruh Indonesia ini ya, bahkan ada yang tinggal di Jerman, di Malaysia. Kita kumpulkan semua, dan kita semua menulis itu sepakat untuk membukukan ini, agar dengan harapan bisa menjadi inspirasi buat orang lain untuk berkreativitas seperti itu. Nah, sebenarnya buku ini selain buku yang dipegang itu adalah antologi puisi. Ya, karena saya gini, setelah buku ini terbit, nah saya penasaran semakin menjadi. Nah, kenapa satu buku ini aja, kenapa tidak tulis buku yang lain ya kan? Nah, akhirnya kita komunikasi dengan kawan-kawan, akhirnya kami menulis sebuah buku antologi puisi yang kebetulan sudah terbit, dan satu lagi masih naik cetak antologi puisi lagi. Ini udah yang insya Allah karya ketiga ya? Yang karya ketiga masih naik cetak, insya Allah dalam bulan ini udah bisa dirilis. Seperti itu aja. Nah, ini sangat menginspirasi sekali para pemirsa. Pandemi ini sedang terjadi, Dayahya dan beberapa teman-temannya lainnya mencoba untuk produktivitas dan berkreativitas. Jadi semacam tidak stagnan pada satu posisi, mereka terus berjalan untuk berproses, menghasilkan sebuah karya-karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan tentu saya sebagai orang yang berusia lebih muda daripada Dayahya merasa terpancing. Kenapa saya sendiri tidak memulai hal tersebut? Kenapa Dayahya yang dari usianya tidak lagi produktif tapi mencoba untuk produktif? Ini sangat luar biasa para pemirsa, sangat menginspirasi bagi saya pribadi dan mungkin pemirsa sekalian. Dan saya mungkin berharap akan banyak lahir orang-orang pemikir seperti Dayahya untuk mengembangkan kembali literasi di daerahnya masing-masing, yang mana nanti gerakan ini akan menyadarkan kembali masyarakat bahwasanya membaca itu adalah kunci dari untuk melawan pembodohan. Dengan membaca, saya yakin dunia bisa dikuasai dengan benda kecil ini, hanya dengan bacaan. Mungkin sekian dari saya, Olzi, untuk pemandu acaranya, dan terima kasih buat Dayahya yang sudah berkunjung ke Lapo Kopi Rampah. Yang kopinya enak lagi. Disuguhi langsung dengan kopi rampahnya benar. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, berdiskusi lagi buat hal-hal menarik lainnya gitu. Dengan kopi rempah kan?
Tentu pasti, Oke. pasti masih di Lapo Kopi Rempah dan dengan Baik, kopi baik. rempahnya gitu. Oke. Oke pemirsa Siap, siap. sekalian, saya closing acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chup churu.